Nama Wawon Erawan menjadi perbincangan karena dugaan melakukan pembunuhan berantai bersama beberapa rekannya. Tak tanggung-tanggung, Wawon alias Aki diduga membunuh paling tidak 9 orang. Dugaan sepak terjang kriminal Wawon bermula dari kasus keracunan yang menimpa 5 orang dalam satu keluarga. Peristiwa tersebut terjadi di Kampung Ciketing Udik, Bantar Gebang, Kota Bekasi. Mulut keluar busa. Kalau kondisi korban gimana Pak? Kalau keluar busa itu hanya 3 orang, ya, yang 2 itu yang di ruang tamu, yang 1 ibunya yang di kamar belakang. Ada informasi yang meninggal? Informasi sampai saat ini meninggal 2 orang di rumah sakit. Indikasi sementara apa udah? Sementara masih dalam lidik. Ya, ada yang dibawa apa aja? Yang dibawa barang apa buktinya? aja? Barang buktinya. Ya, barang bukti hanya KTP sama mungkin handphone. Kalau bekas makanan gitu ada? Bekas makanan tadi dibawa sama dinas kesehatan juga. Dalam perkembangan selanjutnya, 3 orang korban meninggal dunia. Masih didalami oleh Sareskrim karena status AM ini dia sudah cerai dan sudah kawin kembali. Nah, kejadian ini suami dari AM, suami sambungnya tidak ada, waktu saat kejadian tidak ada di tempat berdasarkan keterangan saksi. Jadi kita dalami lagi. Ada kecurigaan ke pihak suami nggak ada? Saya tidak bisa berspekulasi apa yang rekan-rekan tanya. Masih didalami, bahkan penyebab kematian 3 orang yang lain ini yang sudah diserahkan kepada keluarga masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium. Keterangan mengejutkan terungkap dari keterangan pers yang disampaikan Kapolda Metro Jaya Fadil Imran. Polda Metro Jaya akhirnya terlibat dalam kasus ini. Ternyata korban meninggal dunia yang di Bekasi ini dibunuh karena para tersangka ini diketahui melakukan tindak pidana lain. Apa tindak pidana lain itu? Mereka melakukan serangkaian pembunuhan atau biasa disebut dengan serial killer dengan modus operandi, dengan motif janji-janji yang dikemas dengan kemampuan supranatural untuk membuat orang menjadi sukses. Polisi berhasil menangkap 3 orang terduga pelaku kasus pembunuhan tersebut. Dugaan tindak kriminal ini merupakan hasil pengembangan polisi atas temuan bukti dan fakta yang diperoleh dari tempat kejadian perkara serta keterangan saksi-saksi. Dilakukan penangkapan terhadap pelaku yang bekerja sama antara Polres Metro Bekasi Kota dengan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Bahwasannya benar peristiwa ini adanya suatu peristiwa perbuatan tindak pidana. Nanti kita tunggu ya. Perkembangan selanjutnya, polisi menemukan fakta yang jauh lebih mengejutkan. Kasus ini membuka tabir pembunuhan berantai dengan korban mencapai 9 orang. Wiwin, istri pertama Wawon, menjadi korban pertama pembunuhan keji ini. Wawon dan komplotannya juga membunuh Noneng Suryati, ibunda Wiwin, yang juga mertua Wawon. Korban Wawon berikutnya adalah Halimah yang merupakan istri Siri Wawon. Ketiganya dieksekusi Solihun alias Duloh, terduga pelaku kedua yang merupakan rekan Wawon. Setelah Halimah dibunuh, Wawon menikahi anaknya bernama Ai Maimunah. Ai Maimunah ini menjadi korban selanjutnya. Dede Solehudin terduga pelaku ketiga yang meracuni korban keempat ini. Bersama Halimah, Wawon dan komplotannya juga membunuh anak-anak Ai Maimunah dari pernikahan sebelumnya Riswandi dan Ridwan. Dari pernikahan dengan Ai, Wawon memiliki 2 anak bernama Neng Ayu Susilowati dan Bayu. Bayu dibunuh sekitar 3 bulan lalu sebelum Ai Maimunah dibunuh. Sementara Ayu selamat walau sempat diracun oleh terduga pelaku Dede Solehudin. Semua dimulai dari janji Wawon yang mengaku memiliki kekuatan supranatural untuk menggandakan uang. Polisi bahkan menemukan aliran dana senilai 1 miliar rupiah ke rekening salah seorang terduga pelaku. Ini kurang lebih 1 miliar rupiah. Itu masih kita dalami lagi. Ini belum tuntas. Ini masih kita dalami. Ini kan baru 2 hari yang lalu.
seolah-olah bisa mungkin meningkatkan dananya, kemudian dengan janji-janji tertentu bisa bertambah dananya, bisa menjadi rumah yang besar dan lain sebagainya. Ternyata bukan hanya harta yang hilang, tetapi bahkan ya ini memang kasus yang cukup unik. Polisi masih terus mendalami apakah ada motif lain selain motif ekonomi penipuan. Polisi juga terus mendalami apakah ada korban lain selain 9 orang yang sudah berhasil terungkap. Yang pertama terkait tersangka, apakah ini ada tersangka yang lain? Yang kedua terkait dengan korban, apakah ada korban yang lain? Dan juga potensi korban, artinya kita ingin melihat sebenarnya motif daripada pelaku ini seperti apa sebenarnya. Bagi ahli psikologi forensik, perilaku Wawon Irawan menunjukkan adanya penyimpangan terstruktur. Terduga pelaku bahkan melihat anggota keluarganya hanya sebagai target yang harus dimusnahkan. Kita melihat dari luar memang menganggap tidak masuk akal anggota keluarga dihabisi. Tetapi kalau kemudian kita masuk ke dalam diri para pelaku, apakah iya mereka memandang korbannya itu sebagai sungguh-sungguh anggota keluarga sendiri? Kalau ternyata anggota keluarga sendiri itu di benak para pelaku lebih sebagai target atau sasaran kejahatan, maka kita tidak membayangkan ada ikatan emosional yang sungguh-sungguh terbangun antara si pelaku dengan para anggota keluarga tersebut. Kejahatan dalam berbagai bentuknya memang harus diwaspadai. Waspadaan yang tidak dapat dilakukan oleh masing-masing individu. Kewaspadaan harus terbangun secara kolektif di antara lingkungan masyarakat. Kesadaran kolektif inilah yang akan mencegah kejahatan terjadi di lingkungan kita.